Halo, masih di Nikos Law School Kepo, channel YouTube tentunya. Bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan tentu saja bersama dengan Bung Niko, pakar hukum kita. Oke, kita ada pertanyaan dari Kaskus, dari Agan No Surprises. Malam bos, mau nanya dong masalah hukum. Bulan Februari 2014, Anda minjem uang sebesar 150 juta kepada seorang teman. Diadakan surat perjanjian tertanda di atas materai. Tanda tangan di atas materai dengan perjanjian secara garis besar pinjaman dari bulan Februari sampai Desember 2014, bunga dibayar 5 juta per bulan yang menjadi jaminan berupa surat tanah 2 buah. Nah, dari bulan Februari sampai November 2014, bunga yang 5 juta per bulan sudah dibayarkan. Tetapi dari bulan Desember 2014 sampai Januari 2015, duit yang 150 juta belum juga dikembalikan. Apakah yang bersangkutan bisa Anda pidanakan kemudian perdatakan? Karena sesuai salah satu unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum supaya memberikan hutang, setelah ada putusan pidana baru diperdatakan. Apakah bisa? Mohon penjelasan, terima kasih sebelumnya. Atau ada saran lain untuk masalah yang Anda sudah tulis di atas? Terima kasih. Once again. Dipikir once. Ya, menjawab pertanyaan dari Agan No Surprises mengenai permasalahan perjanjian hutang piutang yang tidak terselesaikan pembayarannya. Kalau saya cermati dari kasus yang terjadi oleh Agan ini, untuk diterapkan ke pasal 378 sepertinya tidak bisa, dikarenakan untuk di dalam unsur 378 adalah barang siapa dengan cara menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan cara mengganti namanya, memalsukan martabatnya, melakukan tipu muslihat, dan segala macam rangkaian kebohongan untuk supaya dapat diperoleh atau diberikan hutang dengan cara yang tidak baik, itu baru bisa. Kalau dalam kasus Agan seperti ini, baru bisa dikenakan pasal 378 jika tanah yang dijadikan jaminan itu tidak benar adanya dan tidak merupakan bukan kepunyaan dari si penghutang atau si yang berhutang, seperti itu. Jadi dalam kasus Agan ini, jika Agan mau kenakan ke pasal 378, Agan harus lihat, harus cermati di manakah penipuannya. Karena untuk pembuktian dari itikat baik dari utang piutang ini sudah dibuktikan oleh si penghutang dengan membayar bunga 5 juta per bulan, seperti itu, dan dia tidak melarikan diri, itikat baiknya sudah ada. Namun jika ternyata namanya, identitas dirinya dipalsukan ketika melakukan perjanjian utang piutang dan jaminan tanahnya itu dipalsukan, baru dapat dikenakan. Solusinya kalau menurut saya adalah, apakah di dalam perjanjian itu disebutkan jikalau hutang tidak dibayarkan tepat pada bulan Desember 2014 yang sudah diperjanjikan sebelumnya, apakah dikenai denda-denda atau apakah bisa disita jaminannya, seperti itu, tanahnya. Kalau misalnya ada perjanjiannya, saran saya adalah eksekusi saja jaminannya ke pengadilan, laporkan agar dapat dilelang, dijual, kemudian dikembalikan sesuai dengan hak dari Agan, yaitu 150 juta rupiah, dan sisanya dikembalikan kepada yang mempunyai hutang. Seperti itu, agar tidak ada biaya-biaya lagi yang Agan keluarkan, dikarenakan untuk melakukan pelaporan pidana di polisi itu Agan harus mengeluarkan biaya lebih lagi, seperti itu. Saran saya adalah, jika memang sudah diperjanjikan sebelumnya, eksekusi saja tanahnya, ambil tanahnya yang dijaminkan, laporkan ke pengadilan melalui gugatan perdata,
dengan one prestasi seperti itu, nanti pengadilan akan memerintahkan untuk sita jaminan seperti itu. Jadi setelah ada putusan pengadilan, maka kejaksaan dapat menyita, dilelang, dijual hasilnya sesuai dengan utang yang agan seharusnya dapatkan seperti itu. Kalau dalam pasal 378, jika tidak ada kebohongan atau penipuan dari sifatnya atau dari kehendaknya seperti itu, tidak bisa disangkakan, terkecuali tanah yang dijaminkan atau nama dari si pemilik nama tersebut sudah dipalsukan sejak awal. Jika memang sudah sejak awal tidak ada etikat baik, maka dapat disangkakan kepadanya pasal 378. Jika tidak, hanya didapat diperdatakan seperti itu, agan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan channel kami, Nikos Law School Kepo. Semoga dapat membantu dan mencerahkan. Dan jika ada pertanyaan lainnya seputar hukum, dapat mengirimkannya kepada kami. Kami akan dengan senang hati membantu menjawab permasalahan agan-agan sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami, Nikos Law School Kepo, dan like fanpage kami di Facebook, Nikos Law School Indonesia, dan juga follow Twitter saya di @nix0909, dapat dilihat di bawah ini. Terima kasih.